Tiga ketua umum partai politik Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Airlangga Hartarto disebut Puan Maharani masuk radar bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Padahal parpol yang ketua umumnya disebut Puan sudah membangun koalisi dengan partai politik lain. Lalu apakah ini strategi menggoyang koalisi sebelah atau justru keinginan dari PDIP membangun koalisi besar? Untuk mengulasnya sore ini sudah bergabung di Kompas Petang ada Ketua DPP PDIP Syukur Nababan dan pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Sore Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore Adri. Saya ke Pak Syukur dulu. Pak Syukur, jadi ini setelah nama Mas Ahy masuk, kemudian terakhir ada nama Caimin dan juga Pak Airlangga. Jadi ini berdasarkan data survei internal dari PDIP atau upaya menggoyang soliditas koalisi pesaing? Ya tidak sejauh itulah, kita tidak ada punya keinginan untuk menggoyang koalisi yang sudah terbangun. Sekretaris Jenderal saya juga kan mengatakan di statement-statement sebelumnya, kita menghormati koalisi-koalisi yang sudah ada. Nah tetapi putra-putra terbaik bangsa kan ya kita lihat semuanya. Tetapi di sistem mekanisme kami kan sudah jelas baku Audrey, bahwa keputusan pencapresan dan pengusulan calon wakil presiden itu ditentukan ketua umum mutlak itu. Maka seluruh kader pada saat keputusan sudah dikeluarkan ya harus tegak lurus. Tetapi ya misalnya Audrey juga, kalau misalnya ini kan bisa masuk dalam radar. Semua orang bisa masuk dalam radar. Kalau semua orang bisa masuk dalam radar, tapi nama ketua umum parpol yang sudah punya koalisi lain masuk radar, itu pasti kan ada alasannya ya? Alasan utamanya Pak Syukur apa sih? Ya seperti yang saya katakan tadi, masuk dalam radar kan itu sah-sah saja. Tetapi keputusan di tangan ketua umum Profesor Dr. Haji Megawati Soekarno Putri kan. Oke. Jadi mutlak. Jadi keputusan itu tidak bisa diganggu dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Pada saat sama seperti keputusan untuk mencalonkan Mas Ganjar kan. Ya Ibu Mega langsung sendirian. Nah cawapres pun nanti seperti itu. Tetapi apakah nanti Ibu Ketua Umum saya akan mendiskusikan dengan berbagai elemen dan termasuk juga dengan Pak Ganjar kan tentu itu pasti akan dilakukan. Tetapi keputusan untuk siapa mendampingi Pak Ganjar saya yakin itu mutlak di tangan ketua umum saya. Oke, kalau beberapa nama ketua umum parpolnya disebut, ada nama Mas Ahy, Caimin dan juga Pak Airlangga, Prof. Karim yang disebutkan oleh Mbak Puan. Ini artinya apa sih yang dilihatnya, Prof? Ya, memang menjadi kebutuhan bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan partai karena dua alasan. Yang pertama, faktanya kalau hanya mengandalkan kerjasama antara PDIP, P3, dan Perindo untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Hanura juga udah masuk, Prof. Hanura juga udah masuk, Prof. Ya, Di nama dalam Hanura itu masih berat karena dia kurang lebih 30% gitu ya. Itu yang pertama, sehingga butuh tambahan amunisi. Yang kedua, sampai hari ini Ganjar Pranowo itu kan masih dikesani PDIP banget gitu ya. Belum go public. Nah, untuk menambah itu maka jaringannya harus diluaskan. Nah, saya yakin komunikasi antara PDIP dengan Partai Demokrat itu dalam kerangka seperti itu. Jadi serius Meskipun khusus untuk Partai Demokrat dan PDIP ketika berkomunikasi ada tujuan spesifik. Yang pertama mencairkan kebekuan yang selama ini bertahan cukup lama. Mungkin satu generasi begitu ya. Sebab kalau saya lihat misalnya selama pemilu berlangsung di Indonesia, belum pernah terjadi kerjasama atau koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat. Nah, yang kedua, PDIP sebagai partai nasionalis terbuka, terbesar, kan tidak elok kalau misalnya terdengar membangun barikade dengan salah satu partai. Padahal secara ideologis di antara dua partai itu tidak berbeda secara diametral. Jadi bolehlah menurut saya ini merupakan revisi, koreksi kemajuan dari apa yang terjadi sebelumnya. Pernah dikatakan bahwa tidak mungkin koalisi dengan Demokrat karena DNA-nya berbeda kan gitu. Dan dalam politik itu bisa terjadi karena apa? Karena menurut saya sekali lagi di Indonesia terminologi ideologis itu kan tidak seketat yang terjadi di misalnya Amerika. Hitam putih perbedaannya. Nah, sehingga bahwa kemudian apakah ini goyang-goyang segala macam, menurut saya itu tidak menjadi tujuan utama. Bahwa kemudian
kalau sampai akhirnya Demokrat Ada yang goyang gitu ya, Prof. tertarik terjadi Oke. tekanan, yaitu Berarti segitu konsekuensi kuatnya saja ya menurut pesona saya, dari ya. Partai Demokrat oleh PDIP sehingga mau memasukkan Demokrat untuk bisa bergabung tadi ya untuk memecah tadi tembok yang begitu. Bukan Saya seperti tidak itu, Andri. yakin Bukan itu bukan motifnya Nggak, kalau nggak yakin itu. kalau Pak Sukur ya ya. silakan. Tidak yakin Ya, untuk bukan. memecah ya. Iya, Sekali lagi saya katakan bukan. tadi, dasarnya adalah kebutuhan elektoral. Oke, Bahwa untuk kemudian menaikkan elektoral. jika terjadi terpecah, itu alamiah. Kenapa? Karena saya yakin sampai hari ini belum ada blok koalisi yang benar-benar matang, ya. Jokowi dalam pidato di depan Musra juga katakan begitu, bahkan koalisi masih belum terbentuk, belum selesai. Jadi kalau saya analogikan dengan janin, umur koalisi hari ini baru sekitar 3 bulan, baru menggumpal, belum berupa, belum Oke. berjenis, masih bisa Oke, geser-geser. kalau gitu Jadi seperti itu kondisinya. kalau gitu Pak Sukur sebegitu seriusnya begitu sehingga juga pada saat sebelum Mbak Puan bertemu dengan Mas AHY kemarin juga Pak Sekjen PDIP bertemu juga dengan Pak Sekjen Demokrat. Ya kan jelas tadi. Saya tertarik satu statementnya Prof. Karim tadi yang mengatakan ya jangan ada barikade-barikade. Kita ini kan kami PDI Perjuangan kan tidak bisa membangun bangsa ini sendirian. Kita ini kan konsep dasar kita kan gotong royong. Maka kita harus mengajak semua elemen masyarakat. Nah, terkait dengan pencalonan AHY sebagai calon wakil presiden, tadi kan itu kan tidak fokus AHY, ada 10 orang yang masuk dalam radar. Tetapi saya sudah sampaikan tadi, keputusan itu ada di tangan Ibu Mega, mutlak itu. Nah, mendengar dari elemen-elemen lain termasuk juga nanti berdiskusi dengan Mas Ganjar itu pasti akan dilakukan. Tetapi saya percaya 1000% bahwa Ketua Umum saya tidak bisa diintervensi. Oke. Nah, pertemuan antara Sekjen PDI Perjuangan dengan Sekjen Demokrat, nah tentu kan ini bagaimana kita ini bisa menyatukan pikiran, menyatukan Pak tujuan Sukur. di dalam membuat nanti pileg dan pilpres itu pada tahun 2024 berlangsung dengan aman dan lancar. Pak Sukur, sebenarnya target dari PDIP sendiri untuk menggalang dukungan parpol-parpol lain berapa banyak sih Pak? Untuk memenangkan ya, kan nama begini, Pak Ganjar? Sebenarnya bukan, kami tidak memiliki target untuk sekian persen. Intinya adalah PDI Perjuangan bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendirian. Nah tentu, tetapi kami akan terbuka jika ada partai-partai politik yang sejalan dengan keputusan kami di dalam misalnya calon presidennya. Nah, saat Ibu Mega memutuskan Ganjar Pranowo kan ini sudah bergabung, ada P3, ada Perindo. Nah, terus kemudian ada Hanura. Nah, nanti diputuskan cawapresnya, ada lagi yang lain yang gabung, yang merasa bahwa apa yang kami putuskan itu adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kami tidak memiliki target untuk sekian persen ini. Kami percaya diri bahwa dengan apa yang kami sampaikan kepada rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia akan memilih apa yang kami calonkan. Oke, kalau gitu Prof. Karim dengan PDIP yang mau bertemu dengan Demokrat, PDIP yang mau bertemu dengan PKB dan juga Golkar, itu artinya koalisi saat ini yang terbentuk di masing-masing baca pres masih cair, masih mungkin saja terjadi semuanya. Ya, saya bilang tadi koalisi belum matang ya, belum jadi, belum berbentuk, belum berupa, belum jenis kelamin. Saya bilang tadi analogikan dengan janin sebagai janin yang berusia 3 bulan. Tapi bisa mengubah peta politik yang ada juga, Prof. Sangat bisa berubah. Nah, begini. Khusus dalam komunikasi antara PDIP dengan Demokrat, menurut saya dalam kalimat sederhana bisa dirangkum begini, komunikasi ini. Ini poin terus terang bagi PDIP, godaan bagi Demokrat, sekaligus juga tekanan bagi Anies Baswedan. Kenapa poin bagi PDIP? Karena banyak sekali insentif yang akan diterima oleh PDIP ketika pertemuan ini terjadi, apalagi kalau tujuannya tercapai gitu ya. Setidak-tidaknya ini akan memberikan image bagi PDIP sebagai partai terbuka, nasionalis, merangkul mana saja sebagai partai besar, memulai pembicaraan yang sudah membeku. Ini godaan bagi AHY sebab menurut saya kalau misalnya kalkulasinya menjadi calon wakil presiden, beda lagi ntar ya. Tetap datang dari koalisi perubahan. Jadi kalau saat ini benar ya PDIP lagi menggoda Demokrat ya?
Ya, bukan PDIP-nya menggoda, ini godaan yang akan Goda. dibaca sebagai godaan Silakan Pak oleh Sukur. Jadi ini Partai godaan Demokrat. atau saling menggoda ini atau menggoda justru? Kenapa saya bilang godaan bagi Partai tadi Demokrat? saya katakan Karena Audrey saya melihat tidak kans melakukan menjadi penggodaan. cawapres itu ada di koalisi sebelah, Oke. bukan di PDIP yang bertabur bintang, banyak sekali pilihan di sana. Banyak sekali pilihan. Oke. Gitu Oke, ya. oke, kita dengarkan Prof dari Pak Sukur. Silakan Pak. Ya, itu yang saya katakan tadi, bukan menggoda Audrey, tetapi kita membangun komunikasi politik dengan siapapun. Kalau Karena akhirnya kita sadar- tergoda, Kan tapi bisa dibilang menggoda Pak Sukur. Karena kan saat ini Demokrat sudah bersama dengan Nasdem. Iya, artinya kan kita tetap membangun komunikasi. Tadi Prof Karim mengatakan jika orang tergoda ya itu bukan urusan kami, tetapi kami itu adalah untuk membangun sebuah komunikasi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, biarpun kita berbeda partai politik, tetapi kita bisa mensukseskan di dalam satu pikiran bahwa pemilu tahun 2024 caleg dan presiden itu bisa berlangsung dalam damai. Nah, terkait dengan calon wakil presiden tadi saya sudah sampaikan dengan tegas bahwa tentu saja sangat banyak masukan kepada kami. Nah, tetapi keputusan mutlak pertimbangan itu ada di ketua umum. Kami tunggu perintah sama seperti pada saat diumumkan Ganjar Pranowo. Apakah kalau misalnya ditanya siapa punya peluang yang terbesar, saya tidak tahu. Yang tahu Tapi itu hanya pertanyaannya ketua umum gini saya, Pak dan Sukur saya yang melaksanakan ditanyakan perintah. oleh banyak orang, kenapa harus Demokrat? Kenapa harus nama Mas AHY? Loh, kan ada 10 nama, tidak hanya satu kan, kecuali satu. Berarti kalau ada 10 nama kan berarti semua punya peluang. Dan bisa saja dari luar 10 yang disebut Mbak Puan tadi muncul lagi. Nah, keputusan kan ada di tangan ketua umum. Kecuali pada saat wawancara pada saat rakernas kami itu hanya satu nama yang dilemparkan oleh Mbak Puan. Kan ada 10 nama. Dan urutannya juga kan Tapi bukan kan yang Pak cukup AHY yang intens pertama. belakangan ini disebutkan dan juga pertemuan juga justru nama Mas Loh, AHY bukan. atau Demokrat. Nah, persoalannya adalah media yang narik-narik. Karena jarang kita berkomunikasi. Kita Karena kan menarik ya Prof ya, betul ya Prof ya. Bukan. Perindo kan datang ke kantor kami. Dengan Hanura juga sudah terjalin kerjasama. Dengan P3 juga sudah terjalin kerjasama. Cuman ini kan media mana yang seksi ini. Nah, kalau tadi saya sampaikan tadi bahwa bisa saja nanti yang diputuskan Ketua Umum PDI Perjuangan itu di luar daripada yang sebelum disebutkan. Karena itu adalah hak prerogatif beliau. Nah, jadi kalau kecuali ini akan menarik kalau cuma satu nama yang dilemparkan Mbak Puan kemarin. Ini kan 10 nama. Audrey juga. Kalau misalnya saya bilang, sampaikan Audrey, itu bisa saja keluar nama Audrey salah satu kan gitu. Oke. Kalau gitu Prof, sebenarnya semenariknya itu, tapi seberapa besar sih kans Demokrat bisa bersama dengan PDIP? Mungkin justru jangan baca wapresnya juga dari Demokrat, Mas AHY. Ya, menurut saya setipis-tipisnya kemungkinan ya kerjasama itu paling mungkin terjadi di putaran kedua gitu ya. Melihat kondisi hari ini di mana koalisi perubahan itu kan tertekan dalam radar survei itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tidak saya bilang di awal di putaran pertama dan mengapa saya tidak begitu optimistis AHY itu masuk ke dalam radarnya Ibu Mega? Karena saya katakan betapa banyak cawapres yang bertabur bintang di PDIP ini yang matang dari sisi pengalaman, namanya besar, kuat juga dari sisi gizi gitu ya. Nah, sehingga menurut saya akan lebih besar bukan untuk menjadi cawapres di koalisi perubahan gitu. Tapi kan meskipun sekecil apapun dalam politik kan terus harus dijaga, harus digalang begitu ya. Sebab ini soal kemungkinan. Saya senang gitu ya tadi Bang Sukur menyebut ada common platform di antara para partai politik, di antara kekuatan bahwa common platform itu adalah menggerakkan mesin politik secara manusiawi, beradab gitu ya, penuh kekeluargaan dan gotong royong. Itu hal penting yang harus kita pegang dan dicatat sore ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi landasan bagi kekuatan-kekuatan untuk menggerakkan. Oke, kalau gitu Pak Sukur, bocoran dong Pak. Kira-kira kapan Mbak Puan bertemu dengan Mas AHY? Loh, kan kemarin kan pertemuan antara Pak Hasto dengan Sekretaris Jenderal Demokrat kan sudah disampaikan. Nanti akan mengklokkan waktunya. Kebetulan saya tidak nempel dengan Mbak Puan, saya tidak nempel dengan AHY. Tapi pasti ya itu ya. Jadi, pertemuannya ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Oke, kalau belum tentu Mbak Puan bertemu. Bukan maksud saya kalau tidak klop.
waktunya kan nggak bisa ketemu. Oh, yang Tapi penting kalau klop pas dulu klop ya. waktunya iya. Jadi Oke. kalau misalnya Audrey nanya ke saya, pasti nggak ketemu Bang. Saya bilang ya nggak tahu saya. Ya kalau pas klop waktunya ketemu, tapi kalau tidak pas klop waktunya, misalnya saya janjian dengan kamu Audrey, ya nggak klop waktu kita nggak ketemu-ketemu. Oke, oke kalau gitu kalau masih ditunggu pertemuan antara Mbak Puan dan juga Mas Ahaye, ataukah mungkin Prof Karim justru yang harus bertemu duluan adalah Ibu Mega dengan Pak SBY untuk Itu agak mencairkan? kurang relevan ya dalam konteks ini. Oke. Ya, jadi menyambung pertanyaan tadi, mengapa yang dibidik itu AHY, mengapa Muhaimin Iskandar, mengapa Erlangga? Karena kan yang ingin ditarik bukan personalitinya, bukan person AHY-nya, bukan seorangnya, tapi bagaimana tarikan itu membawa juga gerbong elektoral. Dan kita tahu AHY adalah ikonnya Demokrat saat ini, gitu Oke. ya. Itu sama halnya dengan Erlangga dengan juga yang lain. Jadi menurut saya juga efek disebut elektoral yang dikejar. Gimana? sebenarnya. Terakhir Pak Mahfud juga kan disebut juga itu kan, Prof. Oke, Pak baik. Mahfud, Karena ada Pak 10 nama ya Erik, dari Oke, Mbak Puan ya. iya. Iya. Baik. Ya itu yang saya Jadi bilang kita bertabur tidak- bintang Oke. cawapres di sana, Iya. Bang. Baik. Kita tidak hanya bicara partai politik ya, kita bicara figur. Baik. Nah, tentu saja itu yang saya Oke, katakan. baik, Ibu terima Mega kasih. lebih paham lah figurnya. Terima kasih Pak Sukur Nababan, terima kasih Prof Karim Suryadi sudah bergabung di Kompas Petang sore hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.